Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita ada kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini dalam acara ibadah online kita pada 21 hari bulan Mac 2021. Baik, sebelum kita memulaikan acara kita pada pagi hari ini, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita serahkan, kita siapkan pribadi kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, dan seterusnya nanti kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini ya Bapa, kami naikkan pujian syukur terima kasih kami, karena kami ada kesempatan, diberi kesempatan untuk datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Satu hari lagi kesempatan untuk kami datang menyembah Engkau, memuji-Mu Tuhan, bahkan memuliakan nama-Mu Bapa di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh acara ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tapi Tuhan, terlebih dahulu kami ingin menyerahkan pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin membawakan hati kami ingin merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami membawa segala keberadaan apapun yang ada pada kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, ampuni segala dosa dan segala pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, kami mohon keampunan daripada-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Bapa, bebaskan roh kami agar kami dapat memuji dan menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh acara ibadah kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Dari awal permulaan hingga selesainya acara kami, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur sekali lagi karena kita diberi kesempatan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, satukanlah hati kami. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji-Mu. Satukanlah hati kami untuk menyembah-Mu. Satukanlah hati kami
Tuhan, hanya Engkaulah Raja di atas segala raja. Jemaat yang dikasihi pada pagi hari ini, mari kita datang menyiapkan hati kita. Kita datang untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membawa hati kita yang sungguh-sungguh, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengangkatkan segala penyembahan kita di hadapannya. Mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Angkatkan suaramu, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku ada mau, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, Tuhan. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Angkat suaramu. Ku menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari sembah Dia. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus,
Memang benar ya Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkau-lah Allah yang layak disembah. Karena hanya Engkau-lah Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Kami mau menyembah-Mu pada pagi ini ya Bapa. Kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Katakan bahwa ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Inilah penyembahan yang kami naikkan daripada hati kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, kami dipulihkan, kami diurapi, bahkan kami diberi kekuatan Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, Engkau akan melawati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, apapun yang kami alami pada pagi ini ya Tuhan, kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan melawati
dan melayani setiap pribadi kami sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu Bapa. Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Urapi dia Bapa, agar firman-Mu Tuhan Yesus akan dapat memberkati setiap pribadi kami ya Tuhan. Agar yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang dalam pergumulan yang berat akan diberi penghiburan, akan diberi kekuatan pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami dari hati kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, haleluya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Salam damai di dalam Yesus Kristus Tuhan kepada semua jemaat Kairos di mana saja berada, dan akan seiman bersama-sama dengan ibadah online live BM Kairos bersamaan dengan tarikh 21 Maret 2021. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Adalah merupakan anugerah Tuhan dan sukacita Tuhan kita bersua kembali lagi di dalam ibadah online live kita pada pagi hari ini. Hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan dan sukacita yang daripada Tuhan melimpah dalam hidup kita setiap hari. Mengucap syukur dan terima kasih adalah merupakan kekuatan dan juga berkat Tuhan kepada kita. Kita berterima kasih kepada tim praise worship yang dipimpin oleh sister kita Bawing dan para tim pemusik dan para penyanyi latar. Terima kasih atas pujian-pujian penyembahan yang diangkatkan kepada Tuhan. Kita juga memberikan ribuan terima kasih kepada semua terlibat menjayakan yaitu ibadah kita pada pagi hari ini, seperti para petugas multimedia yang berusaha membuat dengan terbaik. Tanpa mereka mengusahakannya dengan baik, kita hanya tidak berlangsung dengan sepertinya indah hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita sama-sama mempelajari firman Tuhan untuk kehidupan iman percaya kita. Bapa di surga, pujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus. Segala pujian dan penyembahan yang kami angkatkan lewat lagu-lagu kami tadi adalah merupakan isi hati kami menyembah kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih kami, ungkapan terima kasih kami, sebagai juga mengungkapkan kekaguman kami kepada Tuhan. Terima kasih buat tim pujian yang telah membawa kami menyembah Tuhan sampai hadirat yang sangat mendalam. Terima kasih juga kepada tim multimedia yang berusaha membuat dengan sebaik mungkinnya untuk sehingga kami sama-sama diberkati. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kelihatan adalah Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Yes, haleluya. Saudara terkasih Tuhan Yesus, kita pun telah mengikuti ataupun sangat diberkati daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Sam maupun Ketua Dekan kita, Dekan Haris, bersentuhan tentang dipulihkan. Wow, haleluya. Saudara terkasih Tuhan Yesus, hari ini tema kita yaitu dipulihkan untuk bertumbuh. Minggu yang lalu pesan telah membawa kita yaitu ditumbuh untuk hidup yang berkelimpahan. Saudara sekasih Tuhan Yesus, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan yaitu supaya kita diberkati menjadi yaitu buah tangannya yang berbuah lebat. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Saudara yang sekasih Tuhan Yesus, daripada petikan firman Tuhan yang bicara tentang dipulihkan untuk bertumbuh, mari kita lihat
daripada Efesus pasal 4, 15 hingga 16 berbicara demikian rupa. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, yes, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala ke arah Dia, itu Yesus Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota yang percaya akan amin, menerima pertumbuhan hanya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kolose 1:28, Efesus 4:15 bicara tentang firman Tuhan yang disampaikan dalam hikmat dan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tujuannya adalah untuk membawa setiap orang percaya kepada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Kita tidak mau hidup sebenarnya terombang ambing, karena Yesus Kristus telah menebuskan kita dengan darahnya yang hidup. Dan kita mau di dalam kehidupan kita ini, yaitu dipimpin oleh kasih dan kebenaran Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi dalam segalanya itu adalah mengarahkan kepada Kristus adalah kepala. Amin. Karena itu Yesus selalu mengatakan bahwa yaitu kita adalah ranting-ranting dan kita adalah cabang-cabangnya dan Dia adalah pokok anggur. Ketika kita selalu dengar setiap minggu menyanyi Yesus adalah pokok anggur. Saudara yang sekalian, Tuhan Yesus, ketika kita menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan sekadar saja kita menerima keselamatan yang daripada Yesus Kristus Tuhan, sudah dibaptis, namanya sudah menjadi orang percaya. Tetapi saudaraku, kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Efesus 4:15-16 ini mengatakan bahwa Kristus adalah kepala, daripadanya seluruhnya yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus dikatakan sesuai kadar pemberian karunia Tuhan kepada kita. Karunia Tuhan diberi kepada kita, ada yang satu karunia, ada yang dua karunia, tetapi berbagai-bagai karunia adalah untuk tujuan pelayanan kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah saudaraku yang sekasih Tuhan Yesus, keadaan orang percaya, anak-anak Tuhan mengalami pertumbuhan besar dan pengenalan akan Allah pada awal pertobatan kita. Tapi seiring berjalan waktu itu, kadang-kala kita sebagai orang percaya ada batu, ada jatuh dan bangunnya, dan kemudian dibentuk lagi, lebih lagi. Karena saudara yang sekarang Tuhan Yesus, usia sebagai orang percaya bukan karena kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, oh kita sudah sangat-sangat dewasa. Apa kaitan dengan tema kita pada kali ini yang telah dalam bulan ini bersebut tentang dipulihkan. Dipulihkan dimaksudkan yaitu dibaharui, diperbaiki, dipertingkatkan lebih baik. Itu maksudnya dipulihkan. Tujuannya adalah untuk bertumbuh lebih dewasa kepada Tuhan. Nah saudara yang sekalian, Tuhan Yesus, kehendak Allah kepada kita sebagai orang percaya, apalagi kita sebagai umat Tuhan, Tuhan ingin kita berbuah lebat, Tuhan ingin kita berhasil, Tuhan ingin kita menjadi pencala manusia menggunakan talenta kita masing-masing. Dan itu yang disebutkan dipulihkan untuk bertumbuh. Minggu yang lalu kita telah belajar bersama dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Sam, yaitu di mana air itu datang dari bagai dua sumber yang sedang dirawat, yang sudah dirawat, dan yang daripada tanah asli kalian. Ianya sama saja air, ianya juga sama bentuknya, tetapi saudara yang sekalian Tuhan dari sumber yang tidak sama. Dan pagi hari ini bicara tentang bagaimana kita bertumbuh di tanah
yang disebutkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Benih yang ditabur di tepi jalan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, benih yang ditaburkan di tanah yang semak berduri, dan benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Haleluya. Karena itulah kita rujuk pada firman Tuhan ini, yaitu supaya kita ingat di mana kita melihat kita ada sungguh sebagai satu anggota tubuh Kristus, anggota yang sama, dan kita merindu untuk sama-sama bergandingan tangan melayani Tuhan sesuai dengan tema gereja kita, yaitu Yesaya 54 ayat yang kedua sampai 3, seperti yang di depan ini tertera, the place of your tent, ataupun menyatakan lapangkanlah kemahmu. Itu adalah visi dan misi PIM Kairos, dan berbicara tentang itu prinsip kita bersama, pegangan kita bersama, yaitu start well, do well, and finish well. Haleluya. Haleluya. Saya kerap kali bicara ini dengan para pemimpin gereja kita dan anggota gereja kita. Kairos itu bicara tentang masa Tuhan, nama Tuhan, dan segala sesuatu itulah waktu Tuhan. Oleh karena ada visi dan misi gereja kita, dan juga pegangan prinsip kita, dan juga nama gereja sebagai gereja Kairos, dan kita lihat pada ayat 16 Efesus 4, 16 ayat yang ke-C ini berbicara satu oleh bagian semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan semua bagiannya. Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Haleluya. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat banyak pelayanan, banyak gereja bertumbuh dengan berbagai-bagai cara. Tapi kita lihat bertumbuh di mana? Tapi yang dibicara di sini adalah bertumbuh dalam kasih, ya kan? Pada ayat 16C dibicara menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dalam kasih siapa? Dalam kasih seseorang? Ya, sudah tentu. Tetapi saudaraku, ia bicara tentang kasih daripada Tuhan. Sumbernya adalah satu, yaitu kasih Tuhan. Saya membuktikan kasihnya bagaimana sumber daripada Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas membicara Kejadian 1:26, Tuhan mengatakan baik kita menciptakan manusia menurut kali rupa kita. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Saudara terkasih Tuhan Yesus, Kairos dibangun dengan yaitu kasih Tuhan. Namanya Kairos bukan sembarangan nama Kairos. Oh, ini nama yang terindah kok. Oh, nama ini lain daripada lain kok. Tidak. Ini adalah ilham Roh Kudus kepada gereja kita. Itu kita gunakan masa Tuhan, waktu Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan menjadi sumber kepada yang terhilang. Yang percaya katakan haleluya, amin. Di mana saja kita berada, semua anggota Kairos, baik yang berada di Miri sendiri, bahkan di seluruh Malaysia, bahkan sudah berpindah tempat lain-lain lain, saudara sangat-sangat diberkati. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Nah saudara sekalian Tuhan Yesus, Kolose 1:28 mengatakan ini prinsip Kairos. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihat dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara terkasih Tuhan Yesus, no one of us, tidak ada satu orang daripada kita sempurna. Karena itu kita perlu Yesus. Karena itu kita perlu orang yang lain. Ketika Yesus bertanya kepada anak muda yang datang kepadanya,
Dan anak muda itu berkata begini, saudaraku yang Tuhan, bagaimana aku peroleh kehidupan yang kekal? Dan Yesus berkata kepadanya, jual seluruh dan ikutilah hukum-hukum yang telah disampaikan kepadamu. Kasihilah ibumu, jangan berzina, jangan bercuri, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, jangan mencuri, dan semuanya. Dan anak muda itu bertanya kepada Yesus lagi, ya kan? Apalagi semua telah kubuat. Tapi Yesus katakan kepada anak muda ini, jika betul kau ingin peroleh hidup yang kekal, sikap yang baik engkau tanya itu. Karena anak muda tanya sikap yang baik mana, perbuatan yang baik mana, supaya aku peroleh hidup yang kekal. Dan Yesus berkata kepadanya, ya, jika kau ingin peroleh hidup yang kekal, jual seluruh milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin. Ketika anak muda mendengar ini, anak mudanya begitu rasa sedih dan kemudian dia pergi. Sebenarnya Yesus hanya ingin tahu sejauh mana hatinya, bukan sekadar ingin mengambil kesempatan saja. Selalu saya bicara dengan orang percaya, maupun terutama tentang orang ulu. Saya berkata begini, jangan asik terima subsidi saja, jangan asik terima subsidi. Usahakan sesuatu, kita asik terima subsidi dari kerjaan. Sebenarnya kita perlu juga yang demikian berupa subsidi, bantuan daripada kerjaan. Jangan salah tafsirkan saya katakan begini. Tapi terlalu banyak orang percaya hari ini, saudaraku yang Tuhan Yesus, terima subsidi rohani. Karena itu berkaitan dipulihkan. Dia sudah dipulihkan, diperbarui, sudah dipakai dengan baik, tapi hidupnya tetap sama, bukan dipulihkan lagi, tetapi sentiasa terima subsidi daripada orang lain, daripada gereja dan sebagainya. Saya selalu berjalan pelayanan di tengah-tengah orang tenang. Saya mengajar mereka berdikari. Dan hari ini walaupun tidak keseluruhan berjaya, tapi sudah nampak hasil. Mereka sudah pada berdikari dan saya sudah mengajarkan mereka bagaimana yaitu hidup jangan bergantung dengan subsidi kalau sudah dipulihkan. Saya mengembalakan gereja orang buta dalam 6 tahun begitu di Kuching, SIB time. Saya mengajar orang buta supaya jangan bergantung dengan orang lain. Maksudnya begini, bukan tidak perlu orang bimbing pakai tangan kita. Saya katakan begini, kalau kita sudah dipulihkan, sudah ada Yesus Kristus dalam hidup kita akhirnya bertumbuh. Tuhan memberi karunia berbagai-bagai dengan kita. Jangan kita kasih menerima belas kasihan orang lain, tapi kita mampu melakukan yang lebih jauh lebih baik. Saudara yang sekalian Tuhan Yesus, masalah di sini adalah kita sudah diperbaiki, sudah dibaharui, sudah dinaik tingkat baik lagi, tapi kita masih terima subsidi. Sebagai jemaat Tuhan yang dewasa, sebagai jemaat Tuhan yang menjadi dewasa, kita harus menyerah hidup kita sepenuh kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Rahasianya satu saja, yaitu masalah hati kita. Masalah hati kita. Bagaimana hati kita ini? Apakah hati kita ini kita mau Tuhan pakai hidup kita atau tidak? Masalah hati kita, apakah kita mau Roh Kudus memimpin hidup kita ataupun tidak? Banyak orang yang mau Roh Kudus datanglah, aku siap, tapi langsung tidak siap, saudaraku, karena ada masalah hati. Pagi hari ini kita akan masuk lagi satu minggu yang baru. Bagaimana kita berada di tengah-tengah masyarakat ataupun tengah keluarga kita. Sudah tentu kita sangat-sangat terbatas pergerakan kita oleh karena keadaan COVID-19, SOP yang begitu seperti mencekam kita, tapi untuk kebaikan kita. Tapi saudara sekalian Tuhan Yesus, proses pemulihan
adalah membawa kita untuk lebih kepada perkara yang lebih baik. 1 Korintus 12 ayat 27 mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara sekalian Tuhan Yesus, kita harus menyadari kita mesti memerlukan orang lain dan satu dengan yang lain. Sampai hari ini saya masih sangat memerlukan orang lain. Di dalam apapun yang saya lakukan, semua dapat berhasil oleh karena orang lain bersama dengan saya. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Nah saudaraku, kata Yesus seperti ini dalam Yohanes 15 ayat 1-4. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Dan ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Itu kata Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu kata Yesus. Rahasianya adalah satu saja, yaitu Yesus adalah pusat kehidupan. Jesus is the center of life, dan Dia adalah pusat kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita, yaitu setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Maksudnya ranting-ranting yang tidak berbuah adalah ada ranting-ranting yang masih ranting liar lagi mengganggukan pertumbuhan daripada itu menghasilkan buah pada ranting yang lain. Saya seorang kampung dan selalu biasa kerja tanah kata orang lah, dan menanam pohon, melihat pohon berbuah sebagainya. Saya selalu ke bapak saya, dan dia selalu apabila ada menanam buah rambutan, ada tahan-tahan yang dipotongnya. Jabatan Pertanian selalu memberi pelatihan sebelumnya. Oh ini potong sesuai, ini dahan tak sesuai, supaya jangan mengganggukan saluran pergi kepada ranting-ranting lain yang ingin berbuah, supaya saluran itu pergi kepada ranting lain itu supaya menghasilkan buah. Dan kata lain, dalam kehidupan yang percaya kita waktu kita dipulihkan, jika ada ranting-ranting dosa-dosa yang tersembunyi lagi, ranting-ranting yang menghasilkan dosa yang lain, kok ada dosa-dosa kesayangan, dosa-dosa yang disembunyikan, tidak dipotong, dia akan mengganggu proses buah rohani kamu yang lain. Itu maksudnya. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Saudara yang sekalian Tuhan Yesus, karena itu supaya kita boleh mengembangkan karunia kita. Saudara Tuhan Yesus, saya hampir kepada pengunjung kita. Karunia Tuhan bagi kepada kita tidak sama, masing-masing dan sebagainya. Banyak sekali orang lihat saya dari luar, oh Pak Peter, Pastor Peter begini, wow, very energetic, very active dan sebagainya. Tapi orang tak tahu ada kelemahan dalam diri saya. Setiap kali saya bercakap dengan orang, dan bila kita dalam pelayanan ataupun orang jemput saya dan khotbah, saya beritahu saya ada kelemahan ini, supaya nanti jangan dia itu high expectation dengan ataupun tinggi jangkaannya pada kita, tapi kemudian kita tidak dapat sampai ke tahap itu. Tapi terus terang kita beritahu saya ada kelemahan, tapi kita mampu mengatasi kelemahan kita itu luar daripada jangkaan mereka.
Ada seorang anak buah saya sekarang menjadi hamba Tuhan, dan dia berkata kepada saya ketika dia datang dari kampung, hidup di Banda, masuk di gereja besar dan mengisi 2 anggota gereja dan beritahu talenta dan panggilannya. 3 bulan, 6 bulan, setengah tahun itu tidak dicari oleh gereja itu. Bukan tidak dicari, bagaimana maksudnya diberikan pulang pelayanan. Akhirnya dia bertanya kepada saya, Pak, bagaimana ini? Saya bolehkah ke gereja yang lain? Saya berada di gereja yang kecil ini sudah. Saya berada di gereja sederhana, tapi saya diberikan pulang pelayanan. Saya masih, kalau anak rohani saya masih ingat lagi. Saya berkata, tanah yang Tuhan sedia untuk kamu bukan di gereja besar itu, tapi tanah yang Tuhan percaya kepada kamu di gereja yang sederhana kecil ini, supaya kamu boleh bertumbuh di sini. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Terima kasih buat gereja Kairos. Sederhana besarnya, anggotanya pun tak ramai, tapi kita kembali menekan kepada kasih. Kasih itulah yang diutamakan. Anda berada di sini bukan karena kebetulan, bukan karena tidak ada gereja lain lagi aku pergi ke Kairos, bukan. Ataupun ke Kairos sajalah aku boleh relax saja, tidak. Kita berada di sini semua dengan rencana Tuhan, dipanggil untuk dipulihkan dan kemudian bertumbuh. Kita gunakan talenta dan karunia kita dengan cara Tuhan sendiri, apapun yang Tuhan percaya kepada kita. Di satu gereja bernama Gereja BM Lebak Pucet Nongsan, pastornya pada masa itu adalah Pastor Balan. Ada satu kawan kami dari Singapura bernama Sui, seorang perempuan, dan dia datang kepada kami dan minta untuk didoakan supaya ada karunia, supaya Tuhan tunjukkan karunia kepada dia. Kemudian saya dengan Pastor Balan berdoa untuk dia, berdoa dan agar ada karunia yang datang pada dia. Ya kan, ada karunia apa saya bilang kepada dia. 3 bulan kemudian dia kembali ke Lungsan, sangat gembira sekali dia kembali ke Lungsan. Dan dia berjumpa Pastor Balan dan juga saya. Thank you so much, Pastor Balan. You pray for me last time. Now I have a gift already from God. Karunia daripada Tuhan. Dan Pastor Balan pun pikir mungkin karunia bahasa lidah, mungkin bahasa penglihatan, dan mungkin karunia penglihatan, ataupun letak tangan dengan orang yang menyembuhkan. Ya, kita perlukan karunia. Lalu Pastor Balan tanya dia, karunia apa? Dia kata, selama ini saya tahu itu adalah karunia saya. Ya, karunia apa? Dia kata, karunia saya. Dan setiap sebelum kebaktian bermula, sayalah yang pertama datang ke gereja. Ya, karunia apa? Kita ingat karunia berdoa khusus untuk asal-asal untuk gereja sebelum memulakan pelayanan. Tidak. Karunianya adalah yaitu menghidupkan semua lampu, on switch lampu gereja, on semua PA sistem yang lain. Dan kemudian dia berkata karunianya juga adalah tutup lampu setelah mereka selesai kebaktian. Dia sangat puas hati, dia sangat berterima kasih kepada Tuhan diberikan karunia itu. Kalau kita lihat itu sebagai perkara biasa saja, on off itu, on off lampu itu, mati dan hidup itu perkara biasa. Tapi dia katakan karunia Tuhan kepada saya. Saya percaya sampai hari ini dia setia melayani Tuhan dengan karunia demikian rupa. Karena itu saudara sekalian Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan kepada kita setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong supaya yang lain ranting boleh berbuah. Kalau sampai hari ini ada ranting kecil pun yang membuat, yang menyebab buah yang lain begitu lambat bertumbuh, mari kita lihat, cek kita semua. Tuhan memberikan benih itu kepada kita. Kalau ditabur di tepi jalan dan tidak lama burung datang memakannya habis,
Itulah cara iblis datang mencuri firman daripada hati dan hidup kita. Dengar sebentar saja, tapi tidak lama. Kemudian kita taburkan benih itu di tanah yang berbatu. Hidup dia. Tapi waktu matahari terbit dia mati karena akarnya tidak sampai ke tanah di bawah. Kemudian tanah yang ketiga yaitu tanah yang bersemak duri. Inilah keadaan orang yang 10 tahun, 20 tahun tetap mengamalkan kehidupan, kebiasaan hidup yang dalam dosa. Ingin bertumbuh, tetapi semak duri itu mencekam dari atas. Selalu kita lihat macam itu. Haleluya, haleluya. Dan kemudian yang terakhir tanah yang sumber, ditikam saja. Benih itu dimanapun dia boleh hidup di tanah sumber. Tikam di tanah rata menjadi gunung. Tikam di lautan menjadi pulau. Haleluya, haleluya. Satu ketika dulu banyak gereja dominasi lain berkata SID itu adalah benih yang hidup. Dari kampung turun ke bandar, dan dari bandar ke kota, ke kota, ke kota. Bukan kita bangga dengan SID, tapi saya mengingatkan adakah kita seperti itu. Kalau kita ingin kembali kepada Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang kedua itu dan ketiga, kita akan ingat lagu-lagunya itu, mendiami kota-kota yang sunyi, membangun kepada Tuhan. Karena itu saya kerap kali beberapa tahun ini berada di gereja kita. Mari kita lihat, revisi balik lagi visi-misi kita dan slogan kita ini, start well, start well, and finish well. Haleluya. Kalaupun ada hal-hal tertentu yang menghambat ataupun sebagainya, tapi kalau kita pegang prinsip kita ketepikannya. Jangan bandingkan gereja kita dengan gereja orang lain, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Saya mengakhiri khotbah saya. Saya tak sebut dominasi gereja, tapi mereka kata gereja mereka adalah gereja yang benar. Dan mereka bergerak dan aktif sekali. Mereka mengayuh basikal, menginjili di mana saja, masuk mana saja. Akhirnya mereka berjumpa dengan saya di satu market. Akan saya di tempat kedai makan ataupun lapangan yang luas di Kuci. Dan mereka beritahu saya beritahu saya pastor daripada SAD, belum lagi nama BN pada masa itu. Dan mereka beritahu gereja kami adalah gereja yang benar. Saya tanya, gereja Katolik? Tidak. Gereja RC? Tidak. Sama lah Katolik tadi. Gereja Anglikan, Baptis, Tamas Presbyterian? Tidak benar. Sebab kami punya yang benar. Sebab ini gereja akhir yang Tuhan memberi hal ini. Saya tidak juga mau bertegang leher orang kata. Saya bercakap dengan kedua saudara penginjil ini. Semua gereja itu benar. Kalau orang yang hidup dalamnya benar, memberi pengajaran yang benar. Jikapun orang yang dalam gereja itu hebat, dan jikapun gereja itu hebat, tapi orang yang di dalam gereja itu mengajar yang salah, hidup tidak benar, dan tetap tidak benar. Di kalangan mereka hari ini banyak gereja yang membenarkan, yaitu sesama sejenis dikawinkan. Saya sebut gay ataupun homoseksual. Di Amerika banyak demikian rupa dibenarkan karena mereka tahu Tuhan menciptakan kita dengan yang sama. Haleluya. Saya inginkan kita mengalami pengajaran yang benar, cara yang benar, walaupun tidak sama kayak cara gereja kita pada 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Tapi kalau kita berada di landasan yang benar. Contohnya pada hari ini bicara tentang suntikan vaksin dan sebagainya. Banyak sekali istilah yang telah disampaikan hari ini daripada pastor-pastor hebat, gereja-gereja hebat. Katakannya itu adalah dari
gereja setan 66. Kalau kita sudah disuntik, artinya kita terima darah iblis, bukan darah Yesus. Saya selalu nasihatkan, cek Alkitabmu, ada bicara tentang darah iblis, bicara tentang 66 itu. Saya kalau diberikan peluang lagi pada masa berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu vaksin, suntikan vaksin, ada apa kaitannya dengan gereja 66, benar ataupun tidak benar, dan diharap ada peluang lain kali ataupun ada pengkhotbah lain akan hamba Tuhan yang lain akan menguraikannya. Mari kita datang kepada Tuhan dan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami telah bicara tentang satu topik yang sangat memberkati kami, dan juga topik sebelumnya ataupun topik yang akan datang, dipulihkan. Yesus bicara perkara yang sama. Ketika Nikodemus datang berjumpa dengan dia, bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal dan mengalami kasih yang sebenarnya? Yesus katakan kepada Nikodemus, kamu harus lahir baru. Tapi Nikodemus katakan, bagaimana aku lahir baru? Aku tidak masuk di dalam rahim ibuku lagi. Maka itulah Yesus katakan, yang lahir dari air adalah air, tapi yang lahir dari Roh. Itulah yang Tuhan katakan kepada Nikodemus. Pengetahuan itu memang ada, sebab dia adalah pengajar bersama pengajar. Dipulihkan bermaksud yaitu dibaharui, diperbaiki, ditambah baik lagi Tuhan. Karena itu di mana saya kami berada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dan menyerah hidup kami sepenuhnya, dan kami mau supaya kasih dan kebenaran Tuhan potong dahan-dahan, ranting-ranting yang menghambatkan pertumbuhan buah-buah rohani kami. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami serahkan gereja kami BMK harus visi misinya, segala sesuatunya. Kami rindu Tuhan, kami rindu Roh Kudus yang memimpin kami ke arah kedewasaan dalam Kristus. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Berkati semua kami di mana kami berada, dan lindungi kami dan kuasa darah-Mu. Lebih-lebih lagi, yaitu kami sedang menghadapi wabah COVID-19 ini dan keadaan Miri yang masih region. Kami berdoa, Tuhan pulihkan kota kami di Miri. Pulihkan Tuhan, pulihkan setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan atas masa waktu ini. Tuhan berkati kami semua yang telah terlibat bersama-sama dalam pelayanan pada pagi hari ini. Pelayanan pujian penyembahan, doa syafaat, baik pun pelayanan multimedia. Tuhan berkati kami semua. Satu kerinduan kami adalah kami lakukan yang Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, manusia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semua ini. Pulanglah jemaat dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Sandangkanlah wajah pertolongan-Mu adalah daripada Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Sampai kita berjumpa lagi pada keluaran akan datang. Saya sarankan kita supaya tetap menjagakan sosial kita, jarak sosial kita, dan selalu pakai masker ataupun penutup muka. Dan kerap kali mencuci tangan di mana saja kita berada. Walaupun perkara ini adalah perkara yang seperti remeh saja, tetapi yang datang mendatangkan kebaikan kepada kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Yes. Don't give up when you're down. Let the wondrous love of Jesus get your feet back on the ground. You can overcome your trials, dangers coming for your mind. Don't give up when you're down. Don't give up when you're down. Let the wondrous love of Jesus get your feet back on the ground. You can overcome your trials, dangers coming for you.
am